Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Zakia Nugrahayu dengan rekan saya Mega Indah Permatasari akan mempresentasikan prarancangan pabrik Delimonene dari limbah kulit jeruk. Latar belakang. Jeruk berasal dari benua Asia. Di Indonesia sudah tumbuh tanaman jeruk sejak ratusan tahun yang lalu, baik secara alami ataupun dibudidayakan. Banyak jenis jeruk yang tumbuh di Indonesia, salah satunya adalah jeruk kuprok. Buah jeruk terkenal karena vitamin C yang terkandung dalam buahnya yang pastinya memiliki berbagai macam manfaat. Tidak hanya daging buahnya, kulit jeruk memiliki segudang manfaat. Pada kulit jeruk mengandung minyak Delimonene sebanyak 94%, myrcene 2%, inolol 0,5%, oktanol 0,5%, dekanol 0,4%, citronellal 0,1%, geranial 0,1%, valensen 0,05%, sinsial 0,02%, dan sinensial 0,01%. Pada zaman sekarang ini, penggunaan bahan kimia sangat diminimalisirkan karena memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Maka dari itu, penggunaan bahan alam sangat diperlukan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya termitisida dari Delimonene. Delimonene memiliki berbagai macam manfaat, yaitu digunakan untuk kosmetik, parfum, perisa, termitisida, aromaterapi, ecological insecticida. Kali ini dalam perancangan pabrik Delimonene digunakan untuk termitisida. Selanjutnya di sini ada spesifikasi produk, di mana spesifikasi produk ini ada Delimonene. Rumus kimianya dari C10H16, nama lainnya itu D stripes stripmenta strip 1,8 di N. Nama lain yang lain yaitu 4 strip isopropenil strip 1 strip metil cyclohexane. Berat molekul dapat dilihat, kenampakan yaitu cairan tidak berwarna sampai cairan kuning pudar. Titik didih dapat dilihat dan titik lebur juga dapat dilihat. Kelarutan tidak larut dalam air, kemurnian sampai 96%, dan harga di pasaran kurang lebih $5 per kilogram. Selanjutnya ada data impor dan ekspor minyak atsiri jeruk di Indonesia. Data ini kami peroleh dari Badan Pusat Statistik. Kami mengambil 5 tahun terakhir dari tahun sekarang, yaitu dari 2020 sampai 2015. Di data impor, semua data tertera untuk semua tahun, namun di data ekspor tidak pada tahun 2020, sehingga data yang kami pilih hanya dari tahun 2015 sampai 2019. Dapat dilihat pada masing-masing persen pertumbuhan di impor maupun persen pertumbuhan di ekspor memiliki persen pertumbuhan sebagai berikut. Dan total dari masing-masing persen pertumbuhan baik impor maupun ekspor yaitu sekitar 19% dan 241%, sehingga hasil rata-rata yang diperoleh yaitu 15% untuk persen pertumbuhan impor dan 60% untuk persen pertumbuhan ekspor. Selanjutnya ada data forecast impor. Forecast impor ini kami menggunakan tools di data di Microsoft Excel untuk memprediksi data impor pada 5 tahun yang mendatang, yaitu dari 2020 sampai 2024. Nah, di sini dapat dilihat data yang terproyeksi seperti berikut. Dan untuk pendirian pabrik kami yaitu berdiri pada tahun 2022, sehingga data impor pada tahun 2022 sekitar 1.057.810,31. Untuk grafik forecast pada data impor dapat dilihat sama seperti pada
forecast impor, ekspor juga perlu di forecast untuk mengetahui data 5 tahun yang akan datang untuk kita gunakan di supply demand nanti. Jadi seperti yang pada impor tadi, pendirian pabrik pada tahun 2022 dan data yang diperoleh yaitu 10.247,7879. Seperti itu. Untuk grafik forecast pada ekspor yaitu dapat dilihat grafiknya seperti ini kurang lebih. Data kapasitas pabrik yang memproduksi di Limonene. Di sini ada dua industri yaitu Haihang Industry dan Fuzhou Farwell. Keduanya berasal dari negara Cina. Haihang Industry memiliki kapasitas 2.500 metrik ton dan Fuzhou Farwell memiliki kapasitas 100 metrik ton. Data konsumsi di Limonene. Kebutuhan pewangi dan perisa per tahun sebanyak 200.000 ton per tahun. 10% berasal dari minyak atsiri. 20.000 ton per tahun. Lalu juga digunakan dalam insektisida sebanyak 5,8%. Untuk kapasitas produksi, suplai produksi sebanyak 2.500 ton per tahun, suplai impor 1.057,810 dengan total suplai 3.557,810 ton per tahun. Untuk demand ekspor sebanyak 10,24 ton per tahun, demand konsumsi sebanyak 20.000 ton per tahun dan total demandnya 20.010,24 ton per tahun dengan selisihnya minus 16.452,437. Untuk spesifikasi bahan baku, kami menggunakan jenis jeruk yaitu jeruk keprok. Berat jeruk 125 sampai 274 gram dengan ketebalan kulit 3,13 sampai 4,63 mm. Untuk berat kulit, kami memperoleh 4 data, yaitu dengan total rata-rata berat jeruk 125,16 gram, berat kulit jeruk 39,33 gram dengan persentase 32%. Selanjutnya adalah produksi jeruk keprok di Indonesia. Kami mendapatkan data dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Di sini dari grafik terlihat bahwasanya produksi jeruk keprok di Indonesia mengalami peningkatan dari 1.744.330 ton menjadi 2.400.044.518 ton. Dan untuk di Jawa Timur, kami mendapatkan data dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Maka persentase produksi jeruk Jawa dibandingkan dengan seluruh Indonesia, yaitu produksi Jawa Timur pada tahun 2019 per produksi Indonesia pada tahun 2019 dengan persentasenya 40%. Selanjutnya ada luas panen jeruk keprok di Jawa Timur. Jadi dapat dilihat pada tabel yang pertama yaitu ada tahun dari 2015 sampai 2019, luas panennya dapat dilihat di tabel tersebut. Kemudian dengan 1 hektar yang terdiri dari 400 pohon, maksudnya 400 pohon. Nah, data ini didapat dari Bank Indonesia yaitu mengenai budidaya tanaman jeruk keprok atau siam. Maka jumlah pohon yang dihasilkan per hektarnya dari luas panen itu, maka jumlah pohonnya dapat dilihat pada tabel yang kedua. Mengikuti tanda arah panah di slide ya. Selanjutnya di slide berikutnya ada produktivitas jeruk keprok di Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur dapat dilihat tahunnya sama seperti slide sebelumnya. Produksinya dapat dilihat ada 5 tabelnya.
Nah, di sini ada jumlah pohon dan produktivitas ini yaitu di mana produksi dibagi jumlah pohon yang tersedia sehingga didapat hasil dari produktivitas dengan satuan kilogram per pohon. Selanjutnya ada forecast data jeruk keprok di Jawa Timur. Forecast-nya hampir tetap sama, ini kita memprediksikan ke 5 tahun yang mendatang. Dari data yang sebelumnya yaitu dari data 2015 sampai 2019, maka untuk tahun 2020 sampai 2024 dapat diproyeksi. Jadi tabel seperti berikut. Untuk produksi per tonnya itu dapat dilihat dan luas panennya dapat dilihat. Jadi yang kami proyeksikan ke forecast itu ada dua, yaitu produksi dan luas panen. Nah, ketika produksi dan luas panen telah ditemukan, maka jumlah pohon juga dapat ditemukan melalui yang tadi, yang 1 hektar itu terdiri dari 400 pohon. Jadi 400 pohon dikali dengan luas panennya, maka mendapatkan data jumlah pohonnya. Setelah mendapatkan data jumlah pohon, maka kita tentukan melalui dari produktivitas, di mana produktivitas ini sama seperti sebelumnya, yaitu produksi dibagi dengan jumlah pohon yang ada, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Dapat dilihat, dan untuk berat kulit, kita dapat menghitung ini berat kulitnya itu satuannya kilogram per pohon. Maka jadi dari data produktivitas itu kan dapat tuh kilogram, berarti itu kan jatuhnya itu kan per satuan jeruk. Jadi 1 jeruk itu berapa persen berat kulitnya. Slide ke-14 itu terdapat berat kulit rata-rata yaitu 32%. Jadi berat kulit rata-rata yang 32% itu dikali dengan produktivitas kilogram per pohon itu di per tahunnya. Jadi datanya itu didapat pada tabel berikut. Kemudian di sini ada grafik forecast produksi jeruk keprok di Jawa Timur. Dan grafik selanjutnya yaitu forecast luas panen jeruk keprok di Jawa Timur. Diasumsikan konsumsi jeruk keprok di Pulau Jawa sebagai berikut, dengan persentase masyarakat sebesar 40% dan industri sebesar 60%, dengan produksi jeruk keprok pada tahun 2022 sebesar 1.329.313,513 ton. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.